Selamat hari Minggu, Jumat yang dikasih dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Allah karena kita bisa bertemu dalam ibadah hari ini. Meskipun kita masih beribadah secara mandiri di rumah masing-masing, marilah kita hening sejenak untuk memasuki ibadah saat teduh. Baiklah Bapak Ibu, kami undang untuk berdiri, kita mulai ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Hadirlah bersama kami ya Tuhan. Silahkan duduk kembali. Baiklah Bapak Ibu, kita merendahkan diri di hadapan Allah, kita berdoa, menyesali dosa kita dan memohon pengampunan Tuhan. Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami bersyukur, berterima kasih. Kebaikan dan kemurahan Tuhan dapat tetap kami rasakan dalam sepanjang kehidupan kami. Walaupun sering sekali kami hanya menuruti keinginan dan kehendak hati kami berdosa di hadapan-Mu. Oleh sebab itu ya Bapa, dalam kerendahan hati pada saat ini, kami mohon ampun. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, layakkan kami untuk tetap menjadi anak-Mu. Layakkan kami tetap menjadi alat yang Tuhan pakai, menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah pengutusan kami. Ini kami Bapa di dalam Yesus Kristus kami memohon. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Matius 6 ayat 14.
Doa syukur dan pembacaan Alkitab. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur karena Tuhan selalu memanggil kami untuk memperoleh keselamatan yang sejati dan kekal. Kami menyadari bahwa kami manusia tidak hidup hanya karena hal-hal yang bersifat material saja, tetapi karena setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan. Karena itu kami mohon setiap kali kami membaca firman-Mu, turunlah Roh Kudus-Mu dalam hati kami yang memperbaharui kami, menuntun kami, membimbing kami, bahkan memberkati kami. Dalam nama Yesus, amin. Pembacaan Alkitab untuk kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Kejadian 50 ayat yang ke-15 hingga yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Perikop, Yusuf menghibur hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan dendam kita dan membalas sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inilah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebahagiaan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikian ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Amin. Marilah kita berdiri untuk mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk. Pada sabda Tuhan
Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, baiklah sebelum kita renungkan akan firman Tuhan, kita mohon tuntunan dan pimpinannya di dalam doa. Kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, sebentar kami arahkan pandangan kami kepadamu melalui firman-Mu. Harapan kami Bapa, biarlah curahan Roh yang Kudus nyatakan membersihkan hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan akan menguatkan kami. Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk merealisasikan di tengah-tengah pengutusan kami. Berfirman bagi kami pada saat ini Bapa, kami anak-Mu sedia untuk mendengar. Oleh dan di dalam Yesus Kristus kami memohon. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Allah yang menjadi landasan perenungan kita pada saat ini sesuai Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis diambil dari Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-35. Namun pada kesempatan ini saya hanya membacakan ayat yang ke-21 dan seterusnya dimohon pada Bapak Ibu untuk membaca masing-masing. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Tampaknya firman Allah yang diperhadapkan bagi kita pada saat ini berkenaan dengan pengampunan. Memang tak dapat kita pungkiri sebagai makhluk sosial, tatkala kita bersosialisasi satu dengan yang lain, bisa saja terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh sebab itu, itulah yang menjadi pertanyaan yang diajukan oleh Petrus kepada Yesus. Sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? Berdasarkan tradisi yang tetap terpelihara di tengah-tengah kehidupan umat Allah, bahwa 7 kali orang bisa mengampuni. Setelah itu dia bisa mengambil vonis yang sesuai dari tindakan kesalahan yang dilakukan. Ini berdasarkan tradisi yang terpelihara di tengah-tengah umat Allah. Tetapi jawaban yang dinyatakan oleh Yesus kepada Petrus bukan 7 kali, tapi 70 kali 7. Ungkapan ini menegaskan bahwa tidak ada batasan. Kapan saja saudara memohon ampun, minta maaf, harus diampuni. Itu yang ditegaskan dan itu yang dinyatakan di dalam perikop kita pada saat ini. Dia katakan, digambarkan bagaikan seorang hamba dan seorang raja. Seorang raja mau meminta pertanggungjawaban dari hambanya yang memiliki hutang 10.000 talenta. Dia tidak mampu untuk membayar sebab begitu besar. Kalau kita mencoba untuk memperhitungkan 1 talenta berarti ada 6.000 dinar. Upah 1 hari pekerja 1 dinar. Kalau kita mencoba untuk menghitung dengan masa kerja dalam 1 tahun, paling tidak ada 300 hari. Setelah dipotong hari-hari libur, maka 6.000 dinar berarti ada sebanyak 20 tahun baru 1 talenta. Kalau dikalikan dengan 10.000 berarti 200.000 tahun
harus dibayar. Saya rasa sampai usia habis tidak akan pernah terbayar. Oleh sebab itu, putusan yang dilakukan oleh raja, juallah dia beserta anak dan istrinya. Itu pun masih belum mampu mencukupi melunasi hutang yang dimiliki hamba itu. Lalu dikatakan sang hamba mohon ampun. Lalu meminta supaya diberi kesempatan. Bukan hanya kesempatan dan pengampunan, tapi penghapusan dari utang. Itu yang dilakukan oleh sang raja karena tergerak belas kasihan. Hutang 10.000 talenta, 200.000 tahun baru dapat terlunasi. Kalau kita mencoba untuk melihat usia yang diperhadapkan di tengah-tengah orang-orang yang dicatat oleh Alkitab, paling banyak 930 bagi Adam, belum sampai 1000. Oleh sebab itu, pengampunan yang diberikan sangat-sangat berharga oleh sang raja kepada hamba ini. Tapi apa yang sebaliknya yang dilakukan oleh sang hamba? Ketika dia berhadapan dengan saudaranya yang hanya memiliki hutang 100 dinar. Kalau kita mencoba untuk melihat 100 dinar, nggak sampai setengah tahun akan terlunasi dari hasil jerih payah pekerjaan. Namun hamba yang telah diampuni dosanya yang 10.000 talenta itu tidak sedikit pun memiliki belas kasihan. Dia mencekik kawannya lalu menyerahkan ke dalam penjara sampai 100 dinar itu dapat dilunasi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, gambaran yang dinyatakan oleh Yesus ini sebenarnya terarah pada kita. Kalau kita mencoba untuk membayangkan, sering sekali kita berpikir, saya harus mendapatkan keselamatan itu dengan segala kebaikan-kebaikan, amal, ibadah, dan seterusnya. Apakah itu dapat kita andalkan berhadapan dengan Allah? Kehidupan yang diberikan pun sudah menjadi utang sebenarnya kepada Allah. Apakah itu tidak sama dengan hamba yang memiliki hutang 10.000 talenta itu? Di sini mau mengatakan bahwa Allah telah dengan kerendahan hati memberikan pengampunan melalui pengorbanan Yesus Kristus itu di atas kayu salib. Yesus yang di dalamnya mampu memberikan pengampunan, Yesus yang mampu memberikan perlindungan dari kejahatan, Yesus yang mampu memberikan jaminan kelepasan dari kuasa maut. Tidak ada sama sekali yang dapat kita andalkan berhadapan dengan kebaikan yang telah dilakukan oleh Allah. Sampai kehidupan berakhir pun tidak akan mampu kita membalasnya. Ini yang mau diungkapkan oleh Yesus. Oleh sebab itu, karena kita telah menerima akan pengampunan yang telah diberikan oleh Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus itu, seharusnya kita juga harus merealisasikannya di tengah-tengah posisi dan keberadaan kita. Memang tidak mudah untuk memberikan pengampunan. Sebab tatkala kita berhadapan dengan pengampunan itu, kita sering sekali diperhadapkan pada adanya perasaan rugi. Apakah secara materi, secara status dan martabat, sehingga sulit bagi kita untuk memberikan pengampunan. Sulit bagi kita untuk melepaskan. Tapi melalui ungkapan ini mau dinyatakan, supaya apa yang telah dilakukan oleh Yesus itu dapat tetap senantiasa terrealisasi dalam kehidupan.
terlepas daripada kuasa kejahatan, terlepas dari segala kuasa dosa, terlepas dari segala kuasa maut, yang pada akhirnya memberikan akan keselamatan itu. Itu harus direalisasikan. Oleh sebab itu, mau tidak mau, apa yang disuarakan oleh Yesus bagi orang-orang yang menjadi pengikut Dia harus dapat tetap senantiasa memberikan pengampunan. Sebesar apapun kesalahan yang dilakukan di tengah-tengah tatkala kita bersosialisasi dengan sesama, tidak ada sedikit pun kekuatan kuasa yang kita miliki untuk membalaskannya. Posisi kita ditempatkan supaya dapat tetap senantiasa memberikan pengampunan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ungkapan ini memang tidak mudah. Tapi itu yang harus kita realisasikan. Setidaknya bagaimana kita mencoba untuk melatih sama seperti apa yang dilakukan oleh Kristus. Sebab jikalau dikatakan bahwa hendaklah engkau menjadi sempurna karena Bapakku di sorga menjadi sempurna, maka sudah akan tentu mau, tidak ada lagi alasan. Harus melakukannya. Ya sudah akan tentu dalam situasi seperti itu kita akan diajak untuk berproses. Janganlah menjadi hamba yang jahat. Telah diampuni, tetapi pengampunan itu tidak direspon. Tetapi justru membuat kejahatan kepada sesama. Ini yang disuarakan di tengah-tengah perikop pada saat ini. Dan semuanya itu tidak hanya cukup memang jikalau kita mengandalkan kekuatan kita. Tapi Tuhan telah katakan, aku memberikan penolong yang sepadan, yaitu Roh Kudus. Roh yang kudus itu akan tetap senantiasa memampukan kita. Tatkala kita berniat untuk tetap merealisasikan posisi kita sebagai orang-orang yang telah diampuni dari segala dosa, orang-orang yang telah diberikan jaminan diloloskan dari kuasa maut di dalam pengorbanan Yesus Kristus itu, maka kita pun yakin bukan karena kekuatan yang kita miliki, tetapi karena Roh yang Kudus akan memperlengkapi kita. Allah menyertai kita, Allah memberkati kita. Amin. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku. Penolongku diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku. Penolongku diutus Bapakku. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi.
Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku. Penolongku diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku. Penolongku diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Baiklah, kita nyatakan syukur kita dalam syafaat, kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas firman yang Kau nyatakan bagi kami. Melalui firman-Mu, Engkau menyadarkan kami, menyadarkan akan posisi kami, bahwa Engkau Allah yang telah menebus kami. Engkau telah mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Oleh sebab itu, Engkau pun mengutus kami supaya dapat tetap memberikan pengampunan bagi sesama kami. Dalam keadaan seperti ini Bapa, kami mohon kekuatan daripada-Mu. Secara khusus, Yesus Kristus yang telah dikorbankan untuk memberikan keselamatan bagi kami. Kuatkan kami di dalam Roh yang kudus itu, sehingga kami pun tetap senantiasa menyadari akan posisi kami sebagai orang yang telah diampuni, orang yang telah dimaafkan dari segala kekeliruan. Dan dengannya kiranya kami pun dikuatkan untuk memberikan pengampunan bagi sesama kami. Kami tetap senantiasa dalam kerendahan hati untuk dapat menyikapi segala sesuatu. Apakah itu tidak sesuai dengan kehendak kami? Namun, kuasa Roh Kudus itu memampukan kami untuk tetap menerima secara positif, memberikan pengampunan bagi saudara kami yang bersalah. Bapa di dalam kerajaan surga, kami juga berserah berkenaan dengan situasi dan keadaan bagi dunia di mana kami berada, teristimewa bagi bangsa dan negara kami yang masih diliputi oleh pandemi COVID-19. Harapan kami Bapa, seiring dengan langkah-langkah yang ditempuh oleh pemerintah kami, kuasa-Mu dinyatakan sehingga wabah ini dapat berlalu. Kami pun dapat kembali menata segala sesuatu untuk menemukan pembaharuan yang daripada Tuhan. Kuatkan pemimpin kami Bapa, sehingga langkah yang ditempuh langkah yang tepat
di dalamnya untuk memberikan kebaikan bagi masyarakat bangsa kami. Baik di tengah-tengah mengatasi pandemi COVID-19 maupun di tengah-tengah mengatasi ekonomi masyarakat bangsa kami. Campur tanganlah di dalamnya Bapa, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Kami masyarakat pun dapat tetap senantiasa dikuatkan, tetap dalam keadaan sehat, tetap dapat dimampukan untuk menata segala sesuatu, sehingga kami pun dapat tetap senantiasa terpenuhi kebutuhan kehidupan dan masa depan kami. Kami serahkan Bapa apa yang juga menjadi pergumulan bangsa kami, juga menjadi pergumulan bagi gerejamu. Campur tanganlah di dalamnya Bapa, biarlah kuasa-Mu tetap menyertai, menguatkan, sehingga dalam keadaan seperti ini pun gereja dapat Tuhan tetap pakai menjadi alat dan saksi. Gereja dapat tetap dipakai untuk menyuarakan suara kenabian. Gereja Tuhan tetap dapat memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat, bangsa dan negara kami. Kami juga bersyukur berterima kasih Bapa akan seluruh anggota-anggota sidang jemaat Tuhan, secara khusus bagi jemaat GKI Nazaret. Pemeliharaan Tuhan kami yakin bukan hanya sampai pada saat ini, besok, lusa dan seterusnya, kuasa Tuhan akan membaharui. Lawatan Tuhan memberikan hal yang baru untuk menikmati berkat Tuhan dalam kehidupan setiap hari bagi anggota jemaat-Mu. Sehingga rasa syukur, terima kasih tetap senantiasa dinyatakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Perintah Tuhan dapat tetap senantiasa direalisasikan di tengah-tengah hari-hari yang diperhadapkan. Kami serahkan Bapa, saudara kami yang diliputi pada suasana sukacita karena diingatkan pada hari kelahiran, ulang tahun perkawinan dan berbagai sukacita lain. Sempurnakan Bapa sukacita mereka. Jikalau ada saudara kami yang diperhadapkan pada pergumulan karena kehilangan, duka, sakit, penyakit, dan pergumulan-pergumulan yang lain, kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau pun tetap senantiasa menguatkan dan meneguhkan iman percaya mereka. Engkau tetap senantiasa memberikan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Berkat Tuhan tetap senantiasa tercurah untuk dinikmati bagi seluruh anggota jemaat-Mu. Demikian juga bagi seluruh masyarakat bangsa kami. Ini kami Bapa, harapan dan permohonan kami nyatakan di dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan syukur. Nats pengantar. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur 136 ayat yang ke-26. Sebelum kita mengumpulkan persembahan kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa, karena begitu besar kasih-Mu dalam kehidupan kami. Tak terhitung kasih dan berkat-Mu dalam hari-hari yang telah kami jalani. Di kesempatan ini kami akan mempersembahkan persembahan syukur kami. Terimalah ya Tuhan persembahan yang kami bawakan kepadamu, dan tolonglah kami supaya kami menyerahkan diri kami seluruhnya kepadamu untuk melayani Tuhan dengan sukacita. Dalam nama Yesus
Amin. Sementara persembahan kita kumpulkan, kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jumat nomor 264, bait yang pertama hingga yang kedua. Baiklah Bapak Ibu, kami undang untuk berdiri, kita akhiri ibadah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.